Dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, maka Kelurahan Balimester menentukan pilihan pada sektor pariwisata sebagai salah satu upayanya. Berkolaborasi dengan Sudin Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Timur dengan membentuk kelompok Sadar Wisata Perjuangan atau Pokdarwis, Satpol Kebudayaan Kecamatan Jatinegara, dan juga melibatkan Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Prodi Pariwisata untuk bersama-sama mencari potensi objek wisata yang ada di wilayah Kelurahan Balimester. Kelurahan Balimester tidak memiliki potensi sumber daya alam yang menunjang untuk wisata alam. Namun, keuntungan dari Kelurahan Balimester memiliki banyak peninggalan masa lampau berupa bangunan, kegiatan keagamaan, budaya yang unik, dan juga pelaku usaha kuliner atau belanja yang dapat kita jadikan sebagai objek wisata sejarah, wisata religi, dan wisata budaya. Pada tahun 2023, Kelurahan Balimester bersama Pokdarwis, Sudin Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Timur, dan UNJ mencoba merancang rute destinasi wisata perkotaan di wilayah Jatinegara, melibatkan juga Pokdarwis Kelurahan Rawabunga yang kami namakan Dewi Urban Jatinegara. Namun, karena masalah batas wilayah dan batasan kewenangan, maka pada tahun 2025, Kelurahan Balimester bersama Pokdarwis Perjuangan mempersempit rute hanya di lingkup wilayah Kelurahan Balimester dengan berganti nama menjadi Dewi Urban Balimester. Berikut ini destinasi wilayah Balimester. Rumah Jatinegara awalnya adalah bangunan peninggalan zaman Belanda yang dulunya digunakan sebagai tempat tinggal bagi prajurit Angkatan Darat Indonesia, yang akhirnya diubah menjadi penginapan dan tempat acara yang kini dikenal luas sebagai tempat untuk kegiatan pernikahan, ulang tahun, dan pertemuan pribadi. Tempat ini telah beradaptasi seiring perkembangan zaman untuk melayani kebutuhan umum. Rumah Jatinegara mempertahankan identitas sejarah sambil menawarkan layanan modern kepada publik. Rel Gunung Antang berada di atas jembatan yang dibangun pada tahun 1918 oleh Belanda, atau yang dulu disebut Stadspoorwegen, untuk menghubungkan antara Manggarai dan Jatinegara. Jembatan ini juga dikenal sebagai Viaduct Matraman dan merupakan bagian penting dari sejarah perkereta-apian di Jakarta. Dalam perkembangannya, tahun 2022 lalu, rel Gunung Antang ini sudah tidak digunakan lagi dan telah digantikan dengan rel baru double track yang dibangun bersamaan dengan stasiun KRL Matraman. Rel Gunung Antang atau Jembatan Kereta Terowongan 3 ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 2021 berdasarkan keputusan Gubernur DKI nomor 1498 tahun 2021. Lokasinya di Jalan Matraman Raya antara batas wilayah Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Matraman. Tugu Perjuangan Jatinegara terletak di antara Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, GPIB Jemaat Koinonia, dan halte Transjakarta Matraman Baru. Diperlukan waktu selama 2,5 tahun untuk proses pembuatan patung ini dan dilakukan di Yogyakarta. Tugu Perjuangan Jatinegara dirancang dan dibuat oleh pematung Haryadi dan diresmikan pada tanggal 7 Juni 1982 oleh Gubernur DKI Jakarta, Cokro Pranolo. Monumen ini berbentuk sosok pemuda tinggi tegap dengan tinggi 2,5 meter dengan tangan sedekap sambil memeluk senapan. Di sampingnya
Juga terdapat patung berukuran 1 meter yang berbentuk seorang anak laki-laki mengalungi ketapel dan menggunakan celana pendek. Dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat di Jakarta Timur, khususnya di Pasar Jangkrik, Kampung Melayu, Pulau Mas termasuk Paseban dan lainnya selama revolusi kemerdekaan Indonesia. Lokasinya di Jalan Matraman Raya, RT 003, RW 06, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara. Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB Jemaat Koinonia adalah kompleks gereja yang berada di persimpangan Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Matraman Raya, Kelurahan Balimester. Gereja ini merupakan gereja pertama di kawasan Timur Batavia. Gereja ini berdiri sejak abad 19 sekitar tahun 1889. GPIB berada tepat berseberangan dengan patung Perjuangan Jatinegara dan halte Transjakarta Matraman Baru, sehingga sangat mudah untuk kita akses. Gereja ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan keputusan Gubernur nomor 510 tahun 2018. Kantor Pos Jatinegara didirikan pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1931 dengan gaya arsitektur New Indisch dan menjadi bagian dari sejarah perkembangan kawasan Mr. Cornelis atau yang sekarang disebut Jatinegara. Bangunan ini menjadi saksi bisu perkembangan komunikasi di Jakarta Timur, serta merupakan peninggalan bersejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya untuk menjaga tradisi dan arsitektur kuno di wilayah tersebut. Kelenteng Fudegong atau yang lebih dikenal dengan Vihara Amurfa Bumi yang kini berusia kurang lebih 325 tahun dan dibangun dengan gaya arsitektur pseudo-Cina. Setiap tanggal 19 Oktober, di vihara ini memperingati hari jadinya dengan mengadakan malam persembayangan dan malam perayaan yang menampilkan kesenian tradisional Betawi Jamban Kromong dan kesenian khas Tionghoa atraksi barongsai. Vihara ini juga menyelenggarakan perayaan Imlek, Festival Cap Gomeh 15 hari setelah Raya Imlek, dan Festival Cioko atau Hantu Lapar dengan membagikan beras dan makanan kepada masyarakat sekitar. Vihara ini merupakan vihara tertua di Jakarta Timur dan nomor 2 tertua di Jakarta setelah kelenteng Jindeyuan di kawasan Pecinan Lama, Glodok, Jakarta Barat. Di sebuah gang kecil bernama Gang Tai, berdiri warung sederhana sejak tahun 1993 menjajakan combro. Awalnya dibuat sebagai jajanan rumahan. Sekarang combro ini menjadi buruan warga karena rasanya yang khas dan yang sulit ditandingi. Kulit singkongnya renyah di luar, tapi dalamnya lembut sekali, dengan isi oncom pedas gurih yang menggugah selera. Keistimewaannya adalah cita rasa tradisional yang tetap konsisten, meski tempat jualannya sederhana. Tidak berlebihan jika banyak orang kini menyebutnya hidden gem kuliner Balimester. Siomay Wawa awalnya hanya dibuat untuk kalangan terbatas, tapi karena cita rasanya yang beda, akhirnya menjadi kuliner legendaris di Balimester. Dengan campuran ayam dan udang segar, teksturnya lembut, dan disajikan dengan perlengkapan seperti ngohyong, produksinya pun terbatas, hingga sering cepat habis sebelum makan siang. Hal inilah yang menjadikan siomay ini istimewa dan diburu pelanggan setia. Lokasinya di Gang Banten, RT 10, RW 5, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara. Awalnya dari dapur keluarga, lapis legit Bu Iin menjadi salah satu kue tradisional yang paling dicari di Jatinegara. Dengan resep turun-menurun, lapisan demi lapisan disusun dengan sabar hingga menghasilkan kue yang harum rempah.
dan teksturnya juga lembut. Kue ini kerap hadir dalam acara penting atau menjadi buatangan khas Bali Master. Keistimewaannya adalah rasanya yang manis seimbang dan kualitas bahan yang tetap terjaga. Lokasinya ada di Jalan Jatinegara Barat, Gang Banten 9, nomor 9, Kelurahan Bali Master, Jatinegara. Roti Dora didirikan tahun 1950-an. Roti ini lahir dari usaha rumahan yang ingin menghadirkan roti dengan rasa konsisten tanpa pengawet. Hingga kini, generasi kedua masih mempertahankan resep lawas yang membuat roti ini tetap lembut dan kaya rasa nostalgia. Banyak orang yang datang ke sini bukan sekedar membeli roti, tapi juga mengingat masa kecil mereka. Lokasinya di Gang Obat, RT 10, RW 5, Kelurahan Bali Master, Kecamatan Jatinegara. Sejak 1943, Toko Sedap Jaya atau lebih dikenal dengan Kopi Biskota telah menjadi bagian dari denyut kehidupan besar Jatinegara. Nama Biskota muncul karena banyak penumpang bus dan angkot yang singgah membeli kopi ini sebelum melanjutkan perjalanan. Hingga sekarang, kopi bubuk racikan mereka tetap dijual dengan cara tradisional. Aromanya kuat, rasanya pekat, dan menjadi oleh-oleh favorit yang melestarikan tradisi minum kopi di kawasan ini. Lokasinya, Toko Sedap Jaya, Jalan Pintu Pasar Besar Timur, nomor 40, Kelurahan Bali Master, Kecamatan Jatinegara. Warung Sate Keroncong awalnya bernama Warung Sate Sederhana. Didirikan oleh Pak Kimardi di trotoar kawasan Jatinegara Master sekitar tahun 1960-an. Yang kemudian pada tahun 1979 usaha pindah ke dalam Gang Lele. Lalu 1998 dikelola oleh generasi kedua Pak Sri Mulyono. Keunggulannya terletak pada cita rasa kambing yang otentik, penggunaan metode tradisional menggunakan arang dan kayu bakar. Menu selain sate, seperti gulai dan tongseng kambing juga populer, serta pengalaman menikmati keroncong live yang menambah suasana nostalgia. Pasar Jatinegara adalah sebuah pasar yang berada di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, yang udah ada sejak abad ke-18. Pasar ini dahulu bernama Master Pasar atau Pasar Master, dan pasar ini dilalui oleh tram Batavia. Pasar ini juga disebut Pasar Kamis, karena dahulu pasar ini dibuka setiap hari Kamis. Pasar Jatinegara menjual berbagai macam barang, mulai dari kebutuhan pokok, pakaian, perlengkapan rumah tangga, elektronik, hingga barang antik, serta kuliner dan jajanan dengan harga yang relatif terjangkau. Lokasinya ada di pintu utama, Jalan Matraman Raya RW 06, Kelurahan Bali Master, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Pada hari Senin sampai Jumat, pasar ini beroperasi dari pukul 18.00 sampai 5.30 esok harinya. Dan untuk hari Sabtu dan Minggu buka 24 jam. Pasar Loak Jatinegara juga yang biasa kita kenal dengan nama Pasar Jembatan Hitam atau JI, salah satu pasar yang terkenal di Jakarta Timur. Pasar ini menjual berbagai barang bekas, mulai dari aksesoris, elektronik, pakaian, hingga barang antik. Pada pasar ini, pengunjung yang sabar dan telaten bisa mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang murah. Tempat ini juga menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, mulai dari kolektor barang unik, pemburu barang bekas, hingga mereka yang hanya ingin bernostalgia dengan barang masa lalu. Lokasinya ada di Jalan Jatinegara Timur Raya, RT 008, RW 04, Kelurahan Bali Master, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.